Halo. Halo guys. Jadi hari ini aku mau olahraga lagi. Ini aku olahraga yang kedua kali. Dari yang sebelum aku mau nanjak ke Kawah Ijen. Kasih sanitizer dulu. Guys, kenalin ya, ini teman-teman aku, teman baru nih, baru kenal hari ini. Anjay, ini ada Shelly. Halo. Ini ada siapa? Anun. Nggak boleh ngomong. Puasa ini ada siapa? Ada Shiva. Wih gila, OTD banget ya, gila. Tuh ya, vlog dalam vlog ini judulnya. Ada Jopana, ada Astrid nih dan Monik nih. Kita baru sampai di rumahnya Monik, budeknya Monik, jadi di Banyuwangi, perumahan Kalipuro. Kita udah mau siap-siap guys. Ada Jova lagi bantuin mentalitas gue lepas. Kita mau sungkepan dulu sama Bude. Pade, nggak ini ya, selamat. Ya udah, dadah gitu. Kita udah mau persiapan nih. Tiketnya udah mau dibuka, tiket masuknya. Lagi pada beli tiket tour guide-nya. Terus sekarang lagi mau beli cemilan karena di atas nggak ada kantin. Kantinnya habis dibongkar. mungkin habis ada pergusuran. Di cemilan dulu ke di atas karena nggak ada kantin. Dan bakalan naik sekitar jam 2:30 apa jam 3 gitu ke atas. Semoga aja bisa ya. Dan anyway, ini semua rata-rata dominannya cewek. Jadi kayak first time nanjak cewek semua, gila. Dan gak ada abang. Butuh kehangatan tuh kan, bikin ngiri aja kan, pilat lu. Lihat guys, capek banget. Lagi ada yang nunggu, lagi pipis. Dan ini Mas Irwan yang membawa tas aku yang isinya barang. Baru sebentar, udah makan. Masih ada 3 kilo kurang lebih ya. Ini baru berapa ratus meter doang? 200 meter. Udah lumayan nih betis sama paha. Semangat guys. Oke guys, sudah tercium bau belerang. Ayo, let's go. Guys, udah siang guys, udah lagi sunrise. Nggak tahu ini dapat nggak fire, kayaknya sih nggak dapat fire deh. Nah sedih banget. Ntar kita jalan aja. Udah jam 3 lebih. Tapi dikit lagi udah mau nyampe ke Kawah Ijen ya. Oh my god. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Halo semuanya, jadi di video kali ini gue mau ngasih kesimpulan selama perjalanan gue ke Ijen ya. Ini lanjutan dari vlog selama gue ke Ijen ya. Oke, langsung aja kita mulai kesimpulannya. Tapi gue sedikit cerita dulu ya. Jadi pertama kali gue ke Ijen itu, gue bener-bener nekat dan gue pengen mencari sesuatu yang baru. Gue pengen dapat pengalaman baru, gue pengen dapat teman baru juga, dan gue pengen punya eksperimen untuk diri gue sendiri, yaitu menyenangkan diri gue sendiri. Dan gue kayak menyanggupi gak sih? Terus gue mencari pengalaman baru karena jujur gue belum pernah. Zuzur, anjay, zuzur.
Jujur gue belum pernah kayak yang traveling ke gunung gitu. Pernah mungkin ke Bromo, tapi kan Bromo termasuknya ya nggak terlalu hiking banget ya. Bahkan hikingnya cuman kayak dari bawah terus ke atas kawahnya, kayak yang bukan yang hiking abis gitu kan. Nah itu udah dingin dan itu juga udah capek banget. Nah ini sesuatu yang beda, yaitu gue bener-bener harus jalan kaki dari bawah ya kan, dari base camp sampai ke atas puncaknya selama kurang lebih 2 jam. 2 jam cuy, jalan nanjak dengan badan gue segede gini. Gila nggak? Dan gue tuh orang yang males banget untuk olahraga, jadi mungkin itu bakal jadi motivasi gue giliran pas gue udah nyampe atas tuh kayak yang fix gue emang harus rajin olahraga. Setidaknya gue harus punya jadwal olahraga untuk diri gue sendiri untuk nextnya. Dan itu emang bener-bener gue kayak sekarang nih, walaupun gue lagi padat-padatnya, gue harus bisa menyempatkan diri untuk olahraga. Jadi kayak ada positifnya gitu loh, positif vibesnya, anjay. Dan itu bener-bener emang kejadian banget gitu di diri gue gitu ya. Oke lanjut, setelah gue mencari pengalaman baru itu ya, gue kayak memberanikan diri, kayak menantang diri gue sendiri untuk menyamankan diri gue sendiri. Ternyata gue bisa gak sih kayak bersatu dengan alam. Wis, kayak anak ini kan indie, anjay. Dan sesampainya di base camp Ijen, gue tuh sebenarnya gue kayak belum memberanikan diri untuk gue ke gunung itu. Sebenarnya gue tuh demen banget gitu kan, jalan-jalan tuh gue demen banget gitu. Tapi gue kayak hampir setahun belakangan ini tuh gue kayak tahu kalau gue tuh ternyata punya alergi gitu loh. Jadi gue kayak sempet kayak mengurungkan diri untuk tidak naik gunung gitu. Tapi ya udahlah, gue kayak ya gue nggak bisa ngelawan gue nggak bisa manjain sakit gue gitu, ataupun alergi gue gitu, atau penyakit gue lah gitu. Karena gue juga emang belum ngedeteksi gue tuh ada sakit apa. Cuman kayak yang gue rasa gue tuh nggak bisa banget kena angin malam, apalagi udara dingin ataupun debu gitu. Gue pasti alergi, gatel-gatel kayak biduran gitu. Kalian tahu kan biduran kayak gimana ya kan? Ya, yang bentol gede-gede gitu, yang kalau udah kena satu titik dia akan nyebar ke semuanya gitu. Nah ya, nah terus lanjut, gue sebelum ke Ijen itu gue minum obat alergi dong ya kan. Gue nggak mau sampai gue kayak monyet gitu, garuk-garuk mulu sepanjang perjalanan. Alhasil gue tidur selama perjalanan tuh menuju Ijen, karena itu efeknya kan bikin ngantuk. In the end, gue emang bener-bener yang emang mempreparekan semuanya. Kayak temen gue aja tuh kayak yang baru kenal ataupun yang udah kenal gue tuh kayak yang, gila lu Mit, lo prepare banget sih anaknya. Dan gue tuh paling ribet loh, asal lu tahu, gue tuh paling ribet bawaannya. Kayak gue tuh kemarin kayak mau naik gunung aja nih, udah kayak mau bawa 2 tas, bayangin, kayak tas lempang kecil sama tas gembloknya. Terus kayak, gila lu Mit, mau tamasya atau mau naik gunung? Lu tuh udah berat bawa badan lu, apalagi bawa barang-barang lu. Terus gue kayak, jangan deh, jangan gitu kan. Gue kayak mikir-mikir keras. Terus gue gimana caranya ngakalin ya kan, sebisa mungkin gue cuma bawa 1 tas. Dan itu udah gue kayak milih-milih lagi barangnya gitu, mana yang gue harus bawa yang emang sebenarnya itu penting atau mana yang enggak gitu. Karena kan gue sebenarnya gue pengen naik gunung, tapi gue juga pengen tetap kelihatan stylish. Jadi kayak gue tuh sempet kayak bawa berapa baju gitu, ternyata salah, harusnya jangan, kecuali kalau lu nginep gitu kan. Jadi kayak gue tuh pengennya OTD, ternyata oh my god, di atas itu boro-boro mau ke WC ya kan, mau megang handphone aja udah baas. Aduh, tapi bener juga sih ya. Cuman ya gimana ya, gue tuh orangnya prepare banget, sampai kayak siul-siulan aja tuh gue bawa gitu, sampai ke ponco-ponco aja gue bawa. Terus akhirnya kata teman gue, udahlah ponco nggak usah, kayaknya ini aman kok cuacanya gitu kan. Yang alhasil oke deh, ponco gue nggak bawa, tapi gue harus bawa tongkat sama siul-siulan. Ngeri aja kan gue tiba-tiba ketinggalan, terus gue nggak tahu mesti kayak gimana ya kan, sinyal nggak ada, ya udah gue bawa siul-siulan jadi biar tahu, oh ini petanya tuh cimit gitu kayak. Pokoknya anaknya prepare banget dah. Air minum aja sampai bawa banyak gitu kan, sampai ya Allah gitu. Terus kata temen gue bilang gini, pemula gitu kan, siap bang jago, ntar lihat aja gitu kan. Baru juga 15 menit udah kerasa kalau bawa barang tuh ribet gitu kan. Ternyata emang bener sih omongan temen gue. Cuman ya gimana ya, gue tuh anaknya nggak bisa gitu kalau nggak prepare apapun itu. Terus singkat cerita, gue udah nyampe di base camp ya kan. Terus di base camp itu warung-warung ya. Terus gue kayak udah menggigil. Dan itu lo tau gak sih, itu tuh keadaannya tuh cuacanya tuh
terang sebenarnya, nggak hujan ataupun nggak ngerasa kayak gerimis gitu, nggak ada. Tapi tuh dinginnya parah cuy, dingin banget. Dan yang gue tanya tuh ya sama orang situ tuh ya, kira-kira berapa derajat nih di sini gitu kan. Ini udah 15 derajatan. What the fuck men, 15 derajat men. Dan gue ada alergi dingin. Untung tuh obat ampuh banget ya kan. Itu baru di bawah, belum naik ke atas ya kan. Terus ya udahlah, gue dengan baca bismillah. Dan gue tuh suggest banget gue nggak boleh ngeluh. Karena apa? Literally gue nggak mau ngerepotin temen gue, apalagi diri gue sendiri. Jadi gue nggak mau punya pikiran yang kotor, omongannya kotor, pikiran mulut anda kotor gue buang jauh-jauh. Makanya kenapa di video vlog yang nanti kalian abis nonton ini ya kan, gue kayak jarang-jarang video banget. Karena gue bener-bener kayak menikmati. Dan gue juga lagi nge-save diri gue sendiri. Kenapa? Ternyata seribet itu cuy. Kalau misalkan nge-vlog sendiri tanpa ada videographer, terus juga untuk ngejaga diri kita aja udah repot gitu. Apalagi kayak harus bawa kamera ataupun gimana-gimana. Jadi kayak yang oke lah, di sini gue cuman baru pengen nikmatin semua perjalanannya dengan indah, dengan happy gitu. Jadi kayak nggak terlalu banyak gue ngambil gambar gitu. Jadi ya sesempatnya gue aja, kadang pakai handphone, kadang pakai kamera gue gitu kan. Jadi ya udahlah. Jadi mohon maaf banget ya, bukan karena gue nggak mau ngevlog abis gitu, tapi karena ya gue aja udah ribet gitu bawa barang gue, bawa diri gue gitu ya. Jadi mohon maaf banget ya, maaf ya. Oke lanjut. Terus gue udah siap nih, udah ready ya kan. Itu gue baru pertama kali dah minum teh anget panas ya kan, teh manis nih ya kan. Gue kokop kagak ada, gue ibaratnya hauf kagak, saking dinginnya gue minum glegek udah kayak di drakor, udah kayak di Korea gitu. Minumnya sambil beruap-uap gitu. Asli nggak berasa panasnya, demi Allah wallahi itu kayak anjir itu panas loh, padahal air panasnya. Terus ya udahlah, gue isi tenaga lagi ya kan, karena kan efek obatnya kan kalau nggak tidur bikin lapar ya kan. Ya udah hasilnya gue makan Indomie ya kan, Indomie rebus, mantap banget, mantap jiwa ya kan. Gue udah, terus gue udah siapin nih tenaga gue ya kan. Dan itu gue jalan baru jam 3 lewatan 3/4. Gila nggak? Kita udah nyampe jam 1:30 pagi dan kita nunggu udah berapa jam, bayangin, dari 1:30 ke jam 3. Lama banget kan. Ternyata Ijen itu semenjak new normal ya kan, itu dibukanya jam 3 loketnya. Aduh. Dan gue saranin kalau kalian mau ke Ijen ataupun ke wisata lainnya yang ada peraturan new normal gitu ya, mending menurut gue jangan kan sekarang ini deh untuk kalian liburan gitu. Karena apa? Apalagi untuk Ijen gitu terutama ya, karena kan dia harus ngejar Blue Fire ya. Itu gue udah ngos-ngosan, gue udah suggest bagus, gue nggak mau ngerepotin, gue kayak yang happy gitu ya. Nyatanya sampai sana udah jam 5, udah terang, udah ada sunrise. Makasih, tapi nggak apa-apa. Itu semua terbayarkan, itu semua ada pengalamannya, terbayarkan dengan pemandangan yang indah. Gue bisa ngeliat bubur sumsum di mata gue, bisa garkan mata gue, tidak lihatnya polusi tapi gue ngeliat angin sejuk pagi hari, matahari terbit, bederang, bagus banget. Terus gunung-gunung dan bukit-bukit di sekitarnya, kawahnya juga yang bagusnya, nauzubillah, bagus banget, wallahi bagus banget, indah banget ciptaanmu ya Allah, ya Rabb. Pokoknya sebenarnya kalian kalau ke Ijen gak akan nyesel sih. Even misalkan kalian gak dapat Blue Fire ataupun dapat Blue Fire, apalagi dapat Blue Fire ya, itu udah ikonik ya kan. Pokoknya next gue akan ke Ijen lagi ya. Dan lo tau gak, ternyata pas gue udah nyampe, gue tuh udah on time loh, 2 jam gue jalan ya kan. At least sebenarnya bukan 2 jam, justru kayak sejam lebihan. Karena kan gue kayak baru jalan 3/4 lah, apa 3:30 gitu. Dan gue nyampe kurang lebih jam 5 karena udah ada sunrise. Itu bener-bener gue udah yang semaksimal mungkin dengan badan gue yang gak pernah olahraga ya kan. Olahraga sebelum ke Ijen cuma 2 kali, dua ya kan. Terus gue gak banyak ngeluh, gue gak ini itu ya kan. Gue on time ke atas dengan bahayanya. Ya sudah, kalau emang gak dapet Blue Fire gak apa-apa, yang penting gue bisa ke Kawah Ijen dan bisa menapaki kaki Gunung Ijen. Takbir, Allahu Akbar. Gue bisa, walaupun berat badan gue segini ya, jadi jangan remehkan
kan orang-orang di luar sana yang melihat gua katanya Kak Cimit mah nggak mungkin bisa naik ke gunung bawa badan aja berat. Iya sih emang nggak bisa gitu kan, tapi nggak ada yang nggak bisa sebenarnya asalkan kita punya keyakinan. Betul? Sampai ini nih. Salah. Gitu ya kan. So jadi kesimpulannya untuk kalian semua yang misalkan kalian belum pernah naik gunung nih yang nonton video ini ya kan, gue kasih kesimpulannya seperti ini ya. Yang pertama, siapin dulu mental. Yang kedua, siapin dulu fisik. Yang ketiga, siapin dulu peralatannya ya kan, peralatan dari naik gunung, baik itu sepatu, baik itu tongkat alias trekpol terus jaket ya kan, kaos kaki yang tebel kalau bisa, kaos kaki gunung atau enggak kaos kaki cowok. Kaos kaki cowok kan tebel-tebel ya kan. Nah terus kalian bawa kayak misalkan ponco, peluit itu ya kan, biar kalian kalau kesesat bisa siul gitu-gitu ya kan. Terus juga air minum itu wajib banget, sama snack yang emang misalkan kalian capek ataupun lapar kalian bisa makan, tapi nggak usah bawa snack yang banyak-banyak, secukupnya aja. Yang penting nggak bikin perut kamu kosong ya kan, perut kalian kosong. Terus duit buat apa ya, jaga-jaga aja, tapi duitnya yang receh ya, jangan duit yang cepean 100.000, jangan punya kayak 5.000, 10.000, 20.000 gitu-gitu, karena buat ya biasa takutnya ada orang yang minta ataupun ada orang buat jatah-jatah reman sana gitu kan, atau buat bayar-bayar loketnya kayak gitu ya kan. Terus bawa-bawa, sebenarnya penting sih sebenarnya bawa-bawa alat kayak jaga diri kita, baik itu pisau atau silet, tapi yang kecil-kecil aja, yang nggak yang lebay-lebay ya, itu penting banget ya kan. Terus bawa peralatan gunungnya lagi tuh, kayak misalkan kalau emang kalian mau ke gunung ya kalian siapin, kalau mau ngecamp ya kalian siapin tenda, kalian siapin properti tendanya dan lain-lainnya lah, alat campingnya itu wajib banget sih. Iya, dan yang terpenting itu obat-obatan ya kan, kalau kalian punya penyakit ya kan, punya sakit gitu. Oke. Dan terus gue mau ngasih tahu lagi nih ya, pengalaman gue tuh salah pakai celana. Jadi gue pakai celana yang katun ya kan, harusnya bukan yang katun, yang lebih ke kain yang tebal gitu. Jadi celana gue tuh nggak pakai dobelan lagi, harusnya gue doublein pakai jegging. Buat yang cewek mungkin ngerti ya, jegging atau legging. Jadi tetap tebel tapi nggak bikin berat ke kaki bawanya. Jadi jegging kan dia bentuknya tebel tapi dia jeplak ke tubuh kita, bentuk tubuh kita, jadi ya masih nyaman gitu, kayak legging aja. Nah terus ditambah pakai ya kayak celana kargo tapi yang emang tebel terus nyaman ya, atau enggak kayak celana olahraga gitu loh, celana sport yang panjang itu. Gue double lagi sweater, terus dalamnya emang gue pakein kaos biasa kayak gitu. Jadi kayak gue 3 lapis lah gitu, 4 lapis sama tank top, 5 lapis sama bra ya gitu. Jadi pengalaman gue cuman miss di celana sih sebenarnya, sama di bagian kepala ya. Jadi ya gue kayak nggak ketutup gitu loh kepalanya, dan itu bikin pusing dan bikin banyak angin masuk gitu. Terus alhasil gue kentut mulu gitu ya kan. Gitu deh. Dan gue pengen ngasih pengeluaran gue selama ke Ijen ya. Ini murah banget sih menurut gue, nggak tahu kalau menurut kalian ya kan. Menurut gue murah karena apa? Ya iyalah, orang kita disponsorin amat temen gue, budenya Monik. Halo Bude. Selama kita di sana, kita nginepnya di rumah budenya Monik ya kan. Jadi ya menghemat budget penginapan dan makan ya. Oke, setelah gue hitung-hitung, anjay, gue udah kayak mama banget ya. Enggak, ini informasi juga buat kalian, jadi biar kalian tahu gitu kan, selama ke Ijen itu kira-kira bawa budget berapa sih. Siapa tahu kan selama ini kalau traveling kalian nggak pernah ngitungin budget ya. Jadi penting ini ya. Mohon maaf nih, Ibu Cimit langsung keluar nih matematikanya. Oke, jadi gue pengeluaran ada itol sama naik gokar ya kan. Pas waktu berangkat, karena pas balik dijemput sama Ayang Beb. Betul? Bukan begitu Mas Anto? Oke, itol plus Grab itu kurang lebih sekitar 250.000.
ya kan. Terus ada tiket pesawat nih 1.480.000 per orang. Ini PP dari Jakarta Banyuwangi Jakarta. Terus bayar gate-nya 100.000 per orang. Terus kita patungan juga lah sama Bude, walaupun kita disponsorin sama budenya Monik, tapi kita juga ya kasih lah ya sekitar 75.000 per orang. Ini bukan berarti gue ngomong tapi buat ria ya, enggak. Ini cuman kayak ya biar jelas aja hitungannya gitu, pengeluaran yang kita keluarin. Terus ada kita masuk baluran itu 16.000 per orang. Jadi gue juga sama teman-teman itu sempat main lah ke baluran, dan itu seru banget, panas banget tapi bagus kalau untuk foto-foto ya kan. Pokoknya kalau ke baluran wajib banget lu bawa 2 atau 3 outfit. Kalau itu juga lu niat ya untuk OOTD-nya. Kalau enggak ya 1 outfit aja, yang penting udah ceramik. Oke. Ini get 100.000 per orang ini buat yang ke Ijen ya. Jadi udah termasuk loket dan bayar si mamang-mamangnya lah ya. Terus saya masker 7.000 per orang, murah banget kan. Saya maskernya masker yang ini ya, oksigen ya. Oke, terus ada headlamp 5.000 per orang. Kalau headlamp gue udah beli, jadi gue nggak pesen, tapi gue tulis aja karena biar kalian tahu infonya. Headlamp di Banyuwangi itu harganya 5.000 per orang untuk per 1 hari ya, sewa masker juga. Oke, bensin kita 30.000 per orang karena kita kayak patungan bensin mobilnya si Monik ya kan, saudaranya itu. Terus ada makan di pantai, gue 17.000 per orang. Itu gue cuman bukan makan sih, gue lebih kayak cemal-cemil es kelapa ya kan, tapi kita bisa ngeliat pemandangan onyet-onyet berkeliaran gitu. Jadi ujungnya baluran itu kalau lurus terus itu udah pasti ketemu pantai Bama. Bagus banget. Terus jajan di Ijen gue 50.000 per orang. Karena apa? Gue beli teh manis ya kan, ini karena udah yang pulang perginya ya, dari yang sebelum berangkat sama yang sesudah berangkat. Gue beli aqua, gue makan Indomie, pisang goreng ya kan. Terus apa lagi, teh manis lagi. Pokoknya banyak lah, sekitar 50.000 sama jajanan yang buat naik ke atasnya gitu, kayak cemil kue-kue biskuitnya seperti itu. Dan di total semuanya itu pengeluaran gue sekitar 2.030.000 rupiah. Gimana? Murah atau tidak? Itu gue naik pesawat, nggak tahu kalau misalkan naik darat ya kan. Maksudnya kayak road to Jawa Timur dari Jakarta ya, anjay gitu ya. Kayaknya mungkin kurang lebih sama juga sih ya kan. Ya menurut gue untuk ke Ijen ini sebenarnya agak mahal sebenarnya di tiket pesawat ya, karena biasanya mungkin standarnya 500-600, tapi karena sekarang lagi pandemik jadi mungkin agak dimahalin dikit kali ya, 700-an. Dan gue emang berangkatnya di hari weekend gitu, jadi standarnya weekend ya mungkin segini kali ya. Jadi ya menurut gue untuk 2.030.000 itu worth it banget lo ke Banyuwangi. Jadi siap-siapin fisik, mental, dan alat-alatnya serta duit. Karena tidak bisa jalan tanpa duit. Even lo backpacker juga nggak mungkin lo nggak pegang duit. Kalau mau makan harus pakai duit. Semuanya pakai duit. Ya udah kalau gitu, terima kasih buat semuanya. Semoga have fun untuk yang nonton video Cimit traveling, Cimit naik gunung anjay ke Ijen. Semoga happy dan semoga dapat hiburan ataupun manfaat untuk nonton video ini, dapat informasi juga. Sampai ketemu lagi nanti di next jalan-jalan bareng sama Cimit. Dah, Cimit naik gunung, ayo. Cimit naik gunung, Cimit naik gunung.